Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nugraha SPD. Untuk tempat tanggal lahir Garut 1 Juli 1984 dan untuk alamat saya di Kampung Bobos RT 2 RW 1 Desa Putra Jawa, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut. Dan untuk kuliah saya di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan jurusan Kepelatihan. Dan saya mulai bergabung di SMK Kesehatan Bakti Kencana Balubur Limbangan yaitu pada tahun 2010, dan saya mengampu pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan dan juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Dan untuk selanjutnya nanti saya akan paparkan program-program kerja kepala sekolah apabila nanti saya terpilih menjadi kepala sekolah di SMK Kesehatan Bakti Kencana Balubur Limbangan selama 1 tahun ke depan, tahun ajaran 2021-2022. Dan untuk perkenalan sementara demikian, dan untuk selanjutnya nanti ada pemaparan program-program kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memaparkan program-program yang nanti saya akan laksanakan selama 1 tahun ke depan di tahun ajaran 2021-2022 terkait mungkin nanti ketika saya mungkin terpilih menjadi kepala sekolah, ada beberapa program yang nanti saya akan laksanakan, dan ini juga ada program-program yang kita meneruskan beberapa program yang mungkin sebelumnya sudah terlaksana dan sudah dirasa cukup baik dan hanya peningkatan mungkin, dan kita menambah kembali apa yang mungkin kurang untuk di program-program tersebut. Dan adapun program-program yang saya akan laksanakan pada ketika saya nanti selama 1 tahun ke depan dibagi ke dalam beberapa bidang. Yang pertama bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana, serta bidang hubungan masyarakat. Adapun untuk bidang kurikulum, yang pertama ada program, salah satunya yang pertama melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien dengan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, penyusunan kurikulum berdasarkan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dan dijabarkan secara lengkap dan jelas, serta bersifat fleksibel sehingga mudah untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pasar. Yang ketiga, meningkatkan profil kemampuan guru dan tenaga kependidikan lainnya sehingga menjadi guru maupun pegawai yang profesional dalam bidangnya. Yang keempat, mengadakan pembagian tugas mengajar atau pembina dan pembimbing guru. Selanjutnya, menyusun jadwal kegiatan belajar mengajar baik praktik maupun non-praktik. Selanjutnya, mengadakan pelatihan untuk seluruh guru untuk meningkatkan kompetensi terutama dalam kompetensi jurusan agar bisa mengikuti perkembangan di era teknologi di zaman sekarang. Nah, selanjutnya mengirimkan guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yaitu di ekstrakurikuler, yaitu dengan tujuan yang pertama untuk kegiatan agar potensi siswa yang ada di sekolah bisa tersalurkan dan bisa menjadikan salah satu poin untuk sekolah kita dengan beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang selanjutnya, memberikan penghargaan kepada guru atau tenaga kependidikan serta siswa yang berprestasi untuk lebih memotivasi agar mereka lebih mengembangkan diri dan mengasah kemampuannya. Ini di beberapa poin untuk program yang nanti saya akan laksanakan di bidang kurikulum. Selanjutnya di bidang kesiswaan, kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dalam bidang-bidang ini ada beberapa bidang yang saya melanjutkan dan menyempurnakan mungkin dari bidang-bidang selanjutnya yang sudah terlaksana. Yang pertama, untuk pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. Dikarenakan kita di depan tinggal menghitung hari penerimaan peserta didik baru sudah mulai dilaksanakan. Adapun nanti ada beberapa teknik atau yang harus dipersiapkan dari sekarang terkait mungkin mengenai peserta didik baru. Menyikapi terhadap tahun kemarin kita di masa pandemi, tetapi sekarang alhamdulillah kita sudah khususnya untuk Kabupaten Garut kita sudah masuk di level 2 dan kita sudah bisa melaksanakan pelajaran tatap muka 100%, dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi pandemi sehingga kita bisa memaksimalkan untuk sosialisasi sekolah kita. Nah, adapun
yang dipersiapkan, yang harus dipersiapkan, strategi-strategi apa yang kita persiapkan untuk di PPDB di tahun yang akan datang. Yang pertama, inventarisasi sekolah yang akan menjadi target sosialisasi. Nah, itu tiap tahun kita sudah laksanakan, dan mungkin sekarang kita akan menambah sekolah mana atau memperluas wilayah sosialisasi kita. Kalau sebelumnya mungkin hanya wilayah Garut Utara, dan sekarang kita sudah mulai mungkin mengembangkan wilayah sosialisasi kita. Nah, itu mungkin di tahun yang akan datang. Selanjutnya, membuat tim sosialisasi berdasarkan wilayah-wilayah yang akan dijadikan target sosialisasi. Jadi kita dengan mengembangkan wilayah yang tadi berarti akan menambah tim untuk lebih solid lagi untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah SMP atau MTS atau sederajat. Nah, dikarenakan ini sudah menjadi agenda tahunan, berarti komunikasi dengan sekolah-sekolah target itu lebih diintensifkan kembali dengan jalinan komunikasi kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, terus di BK-nya juga itu harus diintensifkan dan lebih ditingkatkan kembali agar komunikasi kita dengan mereka bisa lancar, termasuk mungkin nanti dibantu kita untuk penyampaian sosialisasi kita ke siswa-siswanya. Nah, selanjutnya dengan membuat inovasi sosialisasi dengan menggunakan media sosial. Dan yang ini yang kemarin kita gunakan dengan kita menggunakan konten-konten yang isinya terdapat beberapa konten tentang profil sekolah dengan melewati media-media sosial, diantaranya ada Facebook, Instagram, WA Group, YouTube, dan yang lain-lain, serta membuat konten tentang seputar sekolah. Yang penting mungkin nanti siswa ini lebih tahu detail tentang sekolah kita, dan nanti akan ada penasaran bagaimana kita untuk mengembangkan kembali gitulah konten-konten tersebut. Nah, selanjutnya kita juga melibatkan alumni untuk menyampaikan informasi seputar sekolah kepada masyarakat di lingkungannya. Dan kita juga ada jalinan komunikasi dengan ikatan-ikatan alumni, dengan alumni dari sekolah kita, dan mungkin nanti di-share juga tentang profil sekolah, dan juga mohon bantuannya nanti sampaikan ke saudara-saudara atau masyarakat yang ada di lingkungannya supaya informasinya bisa tersampaikan. Nah, selanjutnya kita juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk memberikan informasi tentang sosialisasi sekolah kita kepada masyarakat. Ini kita jalin dari sekarang, yaitu dengan kita sering sowan atau silaturahmi, dan juga sekarang kita ada program yang bekerjasama dengan OSIS, yaitu ada Jumat Berbagi. Yaitu kita setiap hari Jumat kita mengadakan kumpulan sodakoh dari siswa, guru, dan sekolah yang nanti akan disampaikan kepada yang berhak, masjid-masjid sekitar sekolah atau musola-musola sekolah yang musola-musola di sekitar sekolah yang mungkin memerlukan bantuan kita. Dan alhamdulillah dari hal tersebut atau di acara tersebut ada input yang besar, selain yang mungkin ada dorongan atau dukungan, baik dukungan moral gitu kan, untuk penyampaian sekolah kita ke masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan selanjutnya dengan cara membuat pagelaran. Nah, ini juga saya sudah merancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan atau pertandingan yang kita akan mengundang dari seluruh sekolah-sekolah SMP, MTS atau sederajat yang ada di wilayah-wilayah sekolah gitu ya. Dan ini dengan alasan pertama untuk memperkenalkan sekolah kita khususnya kepada kelas 3 di SMP atau di MTS sekitar kita. Insya Allah untuk tahun depan, mudah-mudahan pandemi sudah berakhir, kita sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Selanjutnya, membuat video tentang profil sekolah yang di dalamnya meliputi seluruh komponen, diantaranya ada bangunan fisik sekolah, lab masing-masing jurusan atau kompetensi, fasilitas-fasilitas sekolah yang ada di kita, ekstrakurikuler yang ada di sekolah, serta penghargaan-penghargaan yang ada di sekolah. Nah, ini biasanya kita adakan satu perlombaan tiap kelas untuk membuat konten tersebut dan dipilih mana yang terbaik. Nah, biasanya anak-anak lebih kreatif lah gitu ya untuk bagaimana mengemas supaya tayangan tersebut lebih menarik untuk dilihat. Dan selanjutnya ada memberikan reward atau penghargaan kepada sekolah atau perorangan yang membantu terhadap suksesnya
penerimaan peserta didik baru kita di tahun yang akan datang. Jadi dengan jumlah yang mungkin ditentukan juga oleh kita, dan mudah-mudahan ini menjadi satu rangsangan atau motivasi kepada sekolah-sekolah SMP atau MTS yang di lingkungan kita serta orang-orang yang ingin berkontribusi atau memberikan dukungan kepada sekolah kita. Nah, itu kalau misalkan rencana ketika pandemi berakhir. Adapun misalkan ketika misalkan pandemi belum berakhir, ini ada plan B atau ada rencana kedua. Yang pertama itu lebih mengintensifkan komunikasi dengan guru-guru BK di sekolah SMP atau MTS, dan kita saling bisa memberikan sosialisasi lewat via Zoom meeting, atau dengan siswa-siswa sekolah yang target dengan fasilitatornya guru BK di sekolah atau MTS atau SMP sederajat gitu ya. Jadi kita bisa komunikasi dengan guru BK-nya gitu. Misalkan nanti bisa kita menyelipkan profil sekolah di grup WA SMP-nya masing-masing. Itu kalau misalkan pandemi masih belum berakhir dan kita masih online gitu ya. Yang kedua, lewat media sosial itu bisa menggunakan WA Group, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain dengan konten-konten yang menarik supaya siswa-siswa kelas 9 SMP atau MTS tersebut bisa tertarik ketika melihat profil sekolah kita SMK Kesehatan Bakti Kencana Balogo Limbangan. Dan selanjutnya dengan cara membuat perlombaan-perlombaan baik itu seni budaya, akademis, olahraga secara virtual dengan hadiah yang menarik. Ini juga salah satu terobosan kita kalau misalkan pandemi ada gitu ya di tahun depan. Itu salah satu terobosan kita untuk memberikan informasi atau sosialisasi kepada siswa kelas 9 di SMP atau MTS. Nah, selanjutnya kita juga bekerjasama dengan pembina OSIS serta Wakasek Kesiswaan untuk pembinaan kegiatan ekstrakurikuler serta pembentukan organisasi siswa intersekolah di sekolah SMK Kesehatan Bakti Kencana Balogo Limbangan. Dan ada beberapa ekstrakurikuler yang sekarang sudah berjalan di SMK kita, yaitu yang pertama di olahraga ada sepak bola, bola basket, bola voli, bulu tangkis, pencaksilat, rohis, paskibra, pramuka, PMR, dan yang terbaru adalah ekstrakurikuler jurnalis. Meskipun kita bukan sekolah multimedia, tapi kita sudah bisa menyediakan kalau misalkan ada bakat-bakat siswa yang ingin melanjutkan atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tentang multimedia gitu ya. Itu salah satu bagaimana kita untuk meningkatkan sekolah kita gitu kan di SMK. Selanjutnya bekerjasama dengan pembina OSIS juga, yaitu untuk membuat satu konten yang nantinya akan diperlombakan dan yang terpilih itu akan yang ditayangkan baik di media sosial gitu ya, di YouTube, Instagram, dan yang lainnya gitu ya. Dan selanjutnya adapun untuk pembinaan peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada beberapa program yang mungkin sudah dilaksanakan dan akan tetap dilaksanakan dan yang belum terlaksana. Salah satunya itu kegiatan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, diawali oleh kegiatan baca Al-Quran dan Asmaul Husna. Itu yang mungkin sudah menjadi tradisi kita atau kebiasaan kita sebelum KBM dimulai, dan itu akan dilanjutkan kalau misalkan nanti saya terpilih menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Selanjutnya kegiatan PKL berzikir yang biasa dilaksanakan setiap hari Jumat diawali oleh kegiatan sholat duha. Ini juga menjadi terobosan kita di sekolah ini, meskipun kita bukan sekolah SMK plus, tapi kita berusaha menerapkan nilai-nilai religi di sekolah kita. Nah, selanjutnya mengadakan kegiatan Jumat berbagi. Nah, ini yang sekarang sedang dilaksanakan gitu ya, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kurang lebih 1 bulan ada beberapa masjid atau musola yang didatangi dan kita salurkan dari donasi atau sodako dari siswa, guru, dan sekolah untuk disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Dan selanjutnya mengadakan kegiatan religi di hari besar keagamaan. Nah, ini menjadi mungkin program kita bekerjasama dengan Rohis di sekolah kita, itu mengadakan kegiatan-kegiatan religi, baik itu perayaan Maulid Nabi, perayaan-perayaan keagamaan yang lainnya, dengan membuat perlombaan-perlombaan bernuansa religi. Ada kegiatan perlombaan sholawat, perlombaan tahfidz Quran, dan yang lain-lain. Dan untuk kegiatan sosial lainnya itu seperti menjenguk siswa atau guru yang sakit serta berdonasi ketika misalkan ada siswa atau guru yang
musibah, terkena musibah ya sebagai bentuk perhatian dan meningkatkan kekeluargaan kita di sekolah kita SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan. Dan selanjutnya untuk bidang sarana prasarana ya mungkin ini juga sangat penting dikarenakan sekolah akan kelihatan maju ketika mungkin sarana dan prasarana serta fasilitasnya mungkin ditambah atau bagus gitu ya. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dalam bidang ini adalah kalau dilihat dari fasilitas yang mungkin kita hanya melengkapi. Alhamdulillah untuk sekolah kita, alhamdulillah untuk fasilitas-fasilitas yang ada itu sudah cukup dan mungkin nanti tinggal pemeliharaan serta menambah kembali sarana prasarana yang mungkin belum tergarap mungkin di sebelumnya. Nah, adapun beberapa programnya yaitu penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan analisa kebutuhan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada dan seperti misalnya pengadaan buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, media pembelajaran, laboratorium dan sebagainya untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Rehabilitasi ruang belajar, laboratorium dan fasilitas lainnya apabila sudah mengalami kerusakan atau fungsinya sudah rusak. Nah, ini juga mungkin harus selanjutnya inventarisir sarana prasarana yang baru dan yang ada supaya mungkin nanti bisa kelihatan mana yang fungsinya sudah rusak, mana yang harus diganti. Nah, ini untuk yang belum kita terakomodir yaitu dan sedang direncanakan yaitu membuat sarana olahraga yang representatif dengan membuat lapangan yang multi. Jadi bisa digunakan satu lapang untuk beberapa cabang olahraga. Insya Allah tanahnya sudah ada dan mungkin saya hanya melanjutkan dan juga berkoordinasi dengan komite sekolah dan juga berkoordinasi dengan pihak yayasan untuk pembangunan sarana olahraga yang representatif. Selanjutnya ada penataan taman sekolah dan penghijauan di sekitar lingkungan sekolah agar terlihat asri sesuai dengan visi sekolah kita yaitu sehat, hijau, asri di sekitar lingkungan. Makanya mungkin nanti akan buatkan kembali beberapa mungkin penghijauan atau tanaman-tanaman supaya lebih kelihatan indah gitu ya. Yang sekarang mungkin juga sedang digarap itu tanaman hidroponik. Dan alhamdulillah kita sudah mempunyai bangunannya dan sudah bisa diambil gitu ya, diambil hasilnya gitu ya. Dan mudah-mudahan itu bisa terus berlanjut. Dan selanjutnya itu menambah fasilitas kamar mandi, WC untuk siswa. Ini juga menjadi PR dikarenakan mungkin semakin banyaknya siswa berarti ya mungkin fasilitas yang ada di sekolah pun itu harus ditambah supaya ada kenyamanan untuk siswanya. Dan selanjutnya memasang rambu-rambu dikarenakan sekolah kita berdekatan dengan jalan raya dan jalannya cukup aktif gitu ya. Nah juga dimohon mungkin nanti kita membuat rambu-rambu di depan gerbang sekolah untuk keamanan siswa ketika masuk dan pulang terutama gitu ya. Nah selanjutnya menambah fasilitas CCTV untuk keamanan sekolah. Alhamdulillah selama ini kita sekolah, kelas gitu ya, sudah dipasang CCTV. Terus ya mungkin tinggal ditambah lagi spot-spot mana yang mungkin kita akan tambah dengan CCTV tersebut untuk keamanan sekolah. Nah yang terakhir di program saya itu di bidang hubungan masyarakat, yaitu kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dalam bidang ini adalah yang pertama pembentukan pengurus komite dan pengaturan partisipasi komite sekolah. Dan ini juga sebagai kita untuk kerjasama dan sebagai untuk kita sharing gitu ya dengan komite sekolah yang mudah-mudahan mungkin sebagai perwakilan dari orang tua dan perwakilan dari masyarakat mungkin mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan komite sekolah. Nah selanjutnya peningkatan hubungan kerjasama yang baik dengan segenap instansi baik itu dinas serta dunia usaha dan dunia industri. Ini mungkin sekarang kita adakan kelola silaturahmi gitu ya, terus dengan dunia usaha dan industri dan juga dengan balai latihan kerja supaya mungkin dikarenakan kita SMK ya berarti targetnya ke depan adalah kerja gitu ya. Jadi ya mungkin dari sekarang siswa diperkenalkan dengan dunia usaha dan dunia industri yang mudah-mudahan peningkatan hubungan kerjasama tersebut itu akan lebih erat lagi. Nah selanjutnya berpartisipasi dalam kegiatan hari-hari besar nasional yang diadakan oleh Porkopimda atau Porkopimcam baik itu di tingkat kabupaten baik atau kecamatan. Ya kita guyub lah gitu ya, saling atau ikut serta dalam pelaksanaan upacara hari-hari besar tersebut.
Ya, selanjutnya pelaksanaan prakrin masing-masing kompetensi. Ini sudah menjadi agenda tahunan dikarenakan sekolah kita SMK berarti ada praktek kerja industri atau PKL gitu ya. Ini mungkin diberikan nanti ke masing-masing kompetensi atau jurusan. Peningkatan hubungan sekolah atau dengan SMP atau MTS. Nah, ini juga sama dikarenakan kita untuk komunikasi tentang PPDB, ya berarti peningkatan hubungan dengan sekolah-sekolah SMP, MTS kita juga harus ditingkatkan kembali agar kita komunikasinya tidak terputus gitu ya, supaya kita mungkin nanti PPDB pun gitu kan tidak terputus juga. Jadi kita harus menambah kembali intensitas kerjasamanya. Membina dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat secara berkesinambungan, Forkopimda, Forkopimcam, LSM, Ormas, dan tokoh masyarakat. Ini juga dikarenakan kita hidup bermasyarakat, ya berarti kita juga tetap harus ada komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan misalkan Forkopimcam, dan dengan ormas-ormas yang ada di sekitar kita, supaya mungkin nanti ada berkesinambungan atau ada sinergi gitu ya di antara kita. Selanjutnya, berusaha memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkarakter mandiri, disiplin, profesional pada dunia kerja dengan cara memberikan pelajaran kepada siswa disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, itu juga mungkin salah satu cara mungkin nanti teknik dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dunia kerja itu seperti gini. Jadi akan lebih mungkin si anak lebih mengenal dan sudah siap untuk bekerja. Yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja untuk penyaluran siswa yang akan bekerja. Alhamdulillah kemarin juga kita melanjutkan kerjasama kita, komunikasi kita khususnya itu dengan beberapa Balai Latihan Kerja. Yang kemarin kita ada komunikasi dengan Balai Latihan Kerja untuk home care di Jepang. Yang mudah-mudahan mungkin ini bisa diambil kesempatan ini, yang mudah-mudahan juga kerjasama ini bisa terus berlanjut. Demikian program-program yang akan saya laksanakan atau yang saya akan kerjakan kalau nanti saya terpilih menjadi kepala sekolah di SMK Kesehatan Bakti Kecamatan Limbangan, dan juga berharap mudah-mudahan ada dukungan baik dari seluruh guru, staf, karyawan, dan juga yayasan agar mungkin program-program yang sudah saya rancang ini bisa berjalan dengan baik. Program ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada dukungan, kalau misalkan tidak ada support dari pihak-pihak yang terkait. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Sekolah SMK Kesehatan Bakti Kencana Probolinggo Limbangan semakin sukses, Yayasan Adiguna Kencana semakin sukses. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.